Lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Kita jumpa lagi di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam bareng sama Rara malam hari ini ya. Di sesi talk show kita di Jaga Malam, spesial info pendidikan dan kesehatan ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama seorang nakes nih. Ada tamu kita, ini dokter saya ya. Biasanya saya mencari dokter, kali ini dokter mencari pasiennya. Oke, guys, sudah hadir di studio Dokter Gigi Agus Gunabudi ya, Dokter Ajus ya. Dan kita bakal ngebahas topik kita malam hari ini tentang bagaimana merawat dan menjaga gigi agar tetap sehat. So, kita sapa dulu ya Pak dokternya. Selamat malam, Dok. Halo, selamat malam. Gimana kabar, Dok? Kabar luar biasa, sangat baik. Baik, sehat ya. Gimana rasanya bisa hadir ke sini, Dok? Ini pertama kali jadi narasumber di teman Pro 2 dan sangat excited sih, Kak. Oke. By the way nih dokter, udah di sini ya di Atambua ini berapa lama sih, boleh tahu? Kebetulan saya tugas di Pulau Timur ini di Atambua sudah kurang lebih jalan 5 tahun. Wah, udah 5 tahun ya? Iya, jadi dari 2021 sampai di 2026 sekarang ini. Oh, keren. Itu langsung di Atambua pertama kali? Waktu itu lulus di tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 lulus, di awal 2021 itu sempat ke Labuan Bajo. Oh gitu. Di Labuan Bajo 6 bulan. Kemudian kembali lagi ditugaskan di Pulau Timur di Atambua. Oke, keren. Tapi dokter juga praktek di TTU ya? Iya. Jadi pemerintahannya itu di TTU, kemudian di kliniknya baru di Atambua. Jadi dua tempat praktek selama kerja di sini. Oh, asik nih di Pulau Timur ya. Dokter udah menjelajah sebagian NTT sih ya. Ke Labuan Bajo saya belum malah. Oke, baik. Ini jadi basicnya dokter gigi nih ya, dokter ya. Betul. Jadi dari lulus SMA, minatnya kebetulan di pendidikan dokter dan ngambilnya di kedokteran gigi. Jadi kedokteran gigi ditempuh selama 3,5 tahun untuk gelar sarjananya. Kemudian untuk profesi dokter giginya itu sendiri 2 tahun. Jadi kurang lebih 5,5 sampai 6 tahun. Kita sampai jadi dokter itu 6 tahun lah. Tepat waktunya itu 6 tahun gitu. Oke. Kalau dari namanya kayaknya dokter ini asalnya dari Bali nggak sih? Betul. Jadi saya ini dari Bali, cuman udah menetap di Banyuwangi, gitu. Karena orang tua udah merantau di Banyuwangi, jadi dari TK sampai SMA itu tinggalnya di Banyuwangi. Kemudian lahirnya di Kupang tapi ini. Ternyata ya pantas aja ya ke NTT. Makanya dapat tugasnya dan rezekinya mungkin di NTT karena kelahirannya juga di Kupang. Di Kupang, gitu. Sesuai KTP ya. Oh gitu ya, ternyata dokter ya orang Kupang juga. Berarti kayak saya ya, orang Jawa tapi lahirnya di sini gitu. Sama-sama dari rantauan berarti ya. Iya, orang rantau. Betah di Pulau Timur ini. Bener banget. Betah ya, Dok, sekarang. Sejauh ini betah karena ada rezekinya di sini. Bener banget. Apa sih yang seru dari NTT, dari Pulau Timur? Dari Pulau Timur yang seru orang-orangnya ya. Orang-orangnya itu sangat menghargai sama namanya dokter. Terus kemudian ramah juga. Terus orang berpikiran kalau misalnya orang-orang Timur atau orang-orang NTT kan galak, seram atau enggak dia keras. Tapi setelah kita datang ke sini, coba deh teman-teman Pro 2 yang dari Jawa mungkin main-main ke NTT, itu kalau ketemu orang-orang NTT itu sangat-sangat ramah, dia ramah, baik dan menghargai sekali sih untuk kita sebagai tenaga kesehatan di sini. Oke. Jadi nyaman ya so far ya, Dok ya. By the way, ini masih single nih dokter ya, masih muda juga ya. Betul. Usia belum 30 juga ya kayaknya. Belum, Dok. tapi tahun ini 30 sih. Promosi ini. Tahun ini 30 sih. Oke, 30 tahun ya tahun ini.
Baik dok, ini berarti dari dulu emang punya cita-cita jadi dokter gigi gitu ya? Iya betul. Cita-cita dari SMA sih muncul. Cita-cita itu dari SMA, keinginan buat melanjutkan studi ke dokter gigi. Dokter gigi. Kenapa tuh tertarik ke harus dokter gigi gitu? Yang pertama lebih spesifik ya, karena kan ada dokter umum, ada dokter gigi, dan ada dokter hewan. Nah, untuk dokter umum kebetulan waktu itu rekan-rekan di SMA, teman-teman di SMA itu udah banyak yang minat ke dokter umum. Sedangkan yang minatnya ke dokter gigi sejauh saya kelas 3 SMA itu belum ada. Jadi saya cari tahu informasi tentang pendidikan dokter gigi, ternyata di mana dia profesi dokter tapi lebih spesifik. Jadi orang-orang ngiranya dokter gigi ini spesialis, padahal bukan. Dokter gigi itu dokter gigi umum, bahkan lanjutan pendidikannya itu ada dokter gigi spesialis juga. Gitu. Sama kayak misalnya dokter hewan. Dokter hewan itu juga dokter hewan umum. Nanti kalau misalnya mau melanjutkan studinya juga ada dokter hewan spesialis. Begitu. Jadi terbagi jadi 3 lah. Minatnya karena lebih spesifik aja sih. Gitu. Jadi ini emang kayak cari yang beda gitu juga. Betul, ya dari teman-teman yang lainnya waktu kelas 3 SMA itu kan. Oke, baik. Ini kira-kira punya rencana lanjut nggak sih ke spesialis dok? Rencana lanjut ada, jadi teman-teman Pro 2 nih doain semoga tahun ini rezekinya buat lanjut sekolah spesialis karena lagi berusaha juga. Karena selama 5 tahun bekerja di sini, saya rasa harus di-upgrade nih ilmu sama gelarnya menjadi spesialis. Jadi kalau bisa tahun ini rezekinya untuk lanjut spesialis. Amin. Ini kita doain ya dok ya. Oke, dan seru ya berarti pengalaman selama mengabdi di sini gitu ya dok ya. Sangat seru. Kira-kira pengen tahu pernah nggak dapat pasien yang gimana ya? Pasien yang unik-unik mungkin ya? Unik-unik di Pulau Timur ini hampir semuanya unik nih. Karena pertama itu kan kebiasaan orang Timur kan sirip pinang nih. Iya. Sedangkan saya itu dari Banyuwangi di Jawa itu tidak mendapatkan orang yang sirip pinang kebetulan. Kemudian di Bali juga mungkin ada, tapi saya jarang menemukan. Nah, sewaktu saya tugas di Pulau Timur, rata-rata orang-orangnya sirip pinang. Jadi waktu datang ke sini, giginya semua orange. Betul. Apalagi bibirnya. Bibirnya orange, seperti pakai lipstick gitu kan. Nah, waktu tugas pertama kali saya datang ke sini, saya tanya sama petugas di puskesmas. Saya tanya, itu kenapa gitu. Terus kata petugas puskesmas bilang, di sini masyarakatnya kebiasaan sirip pinang. Jadi orang itu ada kesenangan sendiri kalau misalnya giginya itu berwarna orange atau enggak bibirnya berwarna orange oleh karena sirip pinangnya itu. Tapi kurang tahu lagi ya. Nah, itu karena petugas puskesmas yang kasih tahu. Tapi emang kebiasaan sirip pinangnya itu yang kasus unik buat saya. Karena rata-rata giginya kuat-kuat sih. Gitu ya dok ya. Iya. Berarti efek dari mengunyah sirip pinang itu mungkin ya, tapi kalau misalnya di kedokteran gigi kita tidak anjurkan. Karena efek dari sirip pinangnya itu terutama bagian kapurnya, kan ada kapur ya. Iya betul. Nah, kapurnya itu bisa mengkorosi dari bagian gusi atau enggak pendukung dari giginya itu. Giginya kuat, cuman biasanya kebanyakan goyang. Gitu. Oh gitu dok. Jadi kalau misalnya sirip pinangnya oke, karena emang beberapa penelitian alami atau menggunakan daun-daun sirih itu juga bagus untuk kesehatan gigi. Iya. Habis itu cuman untuk kapurnya. Sih. Gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih ada yang sirip pinang atau emang kebiasaan sirip pinang, itu dilakukan boleh, cuman kurangin aja porsi kapurnya. Gitu. Iya benar ya, kapur itu bikin korosi gusi ya dok. Jadi gitu. Goyang dari gusi. Jadi giginya emang kuat nih, giginya kuat, cuman pendukung dari giginya itu biasanya mudah goyang dia giginya. Gitu. Gitu guys ya. Jadi ada positif negatif juga ya makan sirip pinang ya. Positifnya di daun sirihnya. So kalau gitu kita langsung nih ke topik kita nih. Bagaimana cara yang tepat nih dokter ya buat merawat dan menjaga gigi kita biar tetap sehat dan kuat gitu ya dok ya. Jadi cara mempertahankan gigi, merawat gigi dan juga menjaga gigi tetap sehat itu dimulai dari pertumbuhan gigi. Jadi kalau misalnya udah tumbuh gigi dari kecil, itu udah mulai bisa dirawat nih. Jadi gitu. Kalau misalnya belum tumbuh giginya nggak bisa lah kita rawat giginya kan. Jadi kalau misalnya ditanya, kapan nih dok? Kita mulai dari merawat giginya sedini mungkin. Jadi anak kecil pun yang sudah tumbuh giginya itu bisa mulai dirawat giginya gitu. Dan
sangat disayangkan sekali nih, banyak orang tua yang bilang gigi anak-anak nggak perlu diperhatikan banget karena kan itu nanti akan lepas kemudian menggantikan gigi dewasanya. Justru gigi anak-anak lah sebagai penentu pada gigi dewasanya, begitu. Jadi kalau misalnya gigi anak-anaknya dia lubang, dibiarkan, habis itu banyaknya karang gigi, bahkan mempengaruhi pertumbuhan gigi dewasanya itu. Karena kan gigi dewasanya letaknya di bawah nih, gigi anak-anaknya di atasnya. Jadi kalau misalnya ada lubang, bakterinya itu masuk dari gigi anak-anak, kemudian mempengaruhi pertumbuhan dari gigi dewasanya nanti. Oh, yang di bawah gitu, ya. Yang di bawah gitu. Jadi bisa jadi nanti kalau gigi dewasanya udah tumbuh, mungkin mudah keropos. Oh, benar. Gitu, mudah lubang karena pengaruh dari gigi anak-anak yang lubang dibiarkan dan tidak dirawat. Begitu. Oke, guys. Jadi sejak dini ya. Sejak gigi sudah mulai tumbuh. Gitu. Pokoknya dari bayi udah mulai tumbuh gigi. Sekarang ada ya dok ya inovasi sikat gigi bayi kayak gitu. Ya betul, dok, banyak ya. sekarang inovasi sikat gigi bayi. Kalau misalnya zaman dulu itu orang tua pakai kasah. Jadi kasar-kasar dicelupin air hangat. Ketika anak kecilnya itu tidur, digosoklah si giginya itu agar timbunan air susunya itu tidak terbiarkan semalaman di gigi. Karena kalau misalnya endapan susu itu dibiarkan mengendap selama si anak itu tidur, biasanya menyebabkan dari giginya itu mudah keropos dan karies. Gitu. Itu ya salah satu faktor. Jadi emang itu balik lagi seperti sirip pinang juga ya dok ya. Susu ini bikin kuat tulang gitu kan. Ya kuat tulang. Tapi cuman kalau misalnya endapannya itu dibiarkan terlalu lama, jadi akan membuat keroposnya itu si gigi. Oke, jadi habis minum susu, anak harus dibersihin giginya ya sebelum tidur. Pakai kasah. Orang tuanya nanti waktu anaknya itu tidur, kita lap-lap giginya gitu. Karena kalau misalnya biasanya anaknya bangun atau masih on aktif, yang ada nanti jari kita kegigit. Iya betul, pas tidur lah aman ya guys. Adik-adik kamu di rumah mungkin yang punya adik, bayi gitu kan, diperhatiin juga giginya. Oke, malam ini yang pengen tanya-tanya sama dokter boleh ya di malam ini di Jaga Malam Pro 2. Halo dok lah kita. Silakan ada di YouTube kita live malam hari ini di RRI Atambua Official. Bisa juga lewat WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Bisa DM juga Instagram RRI Pro 2 Tambua ya, Facebook juga boleh. Oke, kita kayaknya break sejenak dulu ya guys ya. Tetap di Jaga Malam Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Matahari bersinar, langit cerah berawan, Cuki, ayo bertualang. Di jalanan berdebu, kita terus melaju, Cuki, ayo kita maju. Mencoba lakukan yang tidak biasa, perjalanan ini berbeda. Di jalanan berdebu, kita terus melaju, Cuki, ayo kita maju.
ajaklah kita bertualang di duniamu yang sangat penuh tantangan. Marilah kita bersenang-senang, tapi jangan sampai kita lupa pulang. Ayolah kawan-kawanku semua, bersama Juki kita taklukkan dunia. 1, 2 dan 3. Hey hey, mana semangatnya? Hey hey, ayo teriaknya. Juki, kita bertualang. Juki, yuk bersenang-senang. Juki, kita bertualang. Lalui hari sampai nanti petang. Juki, kita bertualang. Juki, yuk bersenang-senang. Juki, kita bertualang. Lalui hari sampai nanti petang. Lalui hari sampai nanti petang. Baik, terima kasih Pak untuk postingnya. Terima kasih dari saya Pak. Untuk generasi muda Pak, harapan saya. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tak seharusnya kita berjumpa, berdua kita berucap kata cinta. Dalam senyummu engkau meragu, bila tak menyatu, mengapa harus dirimu? Dan sekarang engkau telah pergi, lenyaplah semua tentangmu. Hati berbisik diri, harap untuk kembali. Ku paham kamu takkan bisa, kan ku simpan segala angan. Usah kau berlari, ku tak akan bertahan lagi. Biar ku abaikan kebutuhan hati ini kasih. Ingatkah kau akan cinta kita, tenggelam dalam manis kisah asmara. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam Pro 2 FM. Malam ini kita masih ngobrol bareng sama dokter gigi kita malam ini ya. Ada Dr. Ajus Gunabudi yang masih stay di studio Pro 2 Tambua. Dan kita masih ngebahas tentang bagaimana merawat dan juga menjaga gigi agar tetap sehat. Masih semangat ya dok ya? Sangat semangat. Oke, baik. Biasa kalau tamu-tamu yang datang pertama itu malah grogi, tapi dokter santai nih ya. Kayaknya harus sering-sering juga nih. Oke. Mungkin yang berikut bisa dengan tema yang lain gitu ya dok ya. Oke siap, nanti ditunggu aja ini undangannya ya. Siap. Dan kita mau lanjut nih ngebahas ya guys ya tentang bagaimana cara merawat dan menjaga gigi tetap sehat. Nah dokter, mungkin kita bingung nih kira-kira
gigi kita itu sebenarnya rusak itu karena faktor apa gitu. Mungkin kebiasaan sehari-hari apa yang bikin gigi kita menjadi rusak gitu, Dok? Oke. Jadi kalau ditanya mengenai kenapa gigi itu bisa rusak atau berlubang ya. Jadi biasanya gigi itu rusak dan berlubang karena faktor konsentrasi asam di dalam rongga mulut. Gitu. Jadi gigi itu kan lapisan terkeras nih di jaring di dalam tubuh kita. Jadi gigi dulu, habis itu tulang. Nah, kalau misalnya kita merawat gigi supaya kenapa kok bisa tidak berlubang dan bisa berlubang, itu dari kandungan asamnya. Itu yang pertama. Terus habis itu ketidakseimbangan antara asam dan basa di dalam rongga mulut. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, cara sikat gigi kita yang kurang tepat. Begitu. Jadi ada beberapa teknik cara sikat gigi yang tepat. Ada juga beberapa teknik orang itu sikat giginya tidak tepat. Karena gigi itu kan banyak permukaannya nih. Permukaan depan, permukaan samping, permukaan belakang. Nah, waktu kita sikat gigi, kalau tidak tepat dan ada yang terlewat aja, otomatis di permukaan itu akan terjadi penumpukan sisa makanan. Begitu. Nah, sisa makanan yang menempel terlalu lama di dalam permukaan gigi, terus mengubah dari konsentrasi di asam basanya itu, jadinya nanti bisa gigi itu lubang. Lubang dalam bertahap ya. Tidak hari ini ada sisa makanan, besoknya langsung lubang. Tidak, karena kembali lagi, jadi jaringan gigi itu adalah jaringan terkeras di dalam tubuh kita, dimana jadi prosesnya emang agak panjang. Begitu. Nah, biasanya teman-teman Pro 2 ini kalau misalnya datang ke kunjungan ke dokter gigi itu pada saat kondisi giginya udah berlubang, itu udah berlubang, apalagi kalau misalnya berlubangnya udah besar dan sakit, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau merawat dan menjaga kondisi gigi supaya tetap sehat dan sampai tua pun itu nanti kita masih punya gigi yang sehat, itu 6 bulan sekali aja datang ke dokter gigi buat cek, gitu. Kontrol. Dari cek itu nanti kita tahu permasalahannya, karena ibaratnya rumah kalau misalnya belum bocor besar atau belum sampai airnya jatuh ke lantai, itu pasti kita tidak tahu kalau misalnya ada yang bocor. Kan jadi gentengnya dulu nih bocor, habis itu kan merembes, biasanya merembes itu airnya itu meresap ke plafon ya. Nah, itu biasanya kita nggak sadar nih masih belum bocor atau masih belum nanti aja deh gitu. Akhirnya nanti sampai airnya itu sudah menyentuh lantai dan plafonnya itu udah jebol, baru mereka memperbaikinya, begitu kan? Sama seperti gigi. Jadi kalau misalnya kita datang ke dokter gigi 6 bulan sekali aja buat cek rutin. Jadi dari situ nanti kita tahu nih kondisi gigi kita ada yang lubang atau tidak. Meskipun sekecil apapun, itu segera ditambal. Karena kalau misalnya lubangnya itu masih kecil, otomatis masih bisa dilakukan tindakan penambalan. Tapi kalau misalnya gigi itu udah lubang besar, kemudian udah merasakan sakit, biasanya tidak bisa dilakukan penambalan langsung. Itu harus perawatan. Makanya biasanya agak susahnya edukasi ke pasien itu pada saat gigi ini harus dirawat dulu, tidak bisa dilakukan penambalan langsung. Begitu, itu agak susah sih kita menjelaskan di situ, karena biasanya banyak orang yang ini lubang, habis itu minta langsung ditambal. Sedangkan prosesnya bukan kayak gitu, karena bakterinya udah ada endapan di bakteri di dalam situ. Jadi emang harus dilakukan perawatan dulu. Kalau misalnya perawatannya sudah oke, kondisi giginya udah steril, baru bisa dilakukan penambalan. Jadi penyebab dari kerusakan gigi itu adalah sebagian besar adalah karena cara sikat gigi yang kurang tepat, sehingga sisa makanan yang menempel itu tidak terbersihkan secara baik, akhirnya merubah kandungan dari asam dalam rongga mulut yang menyebabkan penumpukan dan penempelan, akhirnya gigi itu berlubang. Begitu. Panjang ceritanya. Panjang ceritanya kalau misalnya kita bahas secara ilmu kedokteran gigi, agak ribet juga gitu. Jadi kita bahas yang emang kita sebagian besar mengerti lah, mudah dimengerti sama teman-teman Pro 2 ini ya. Jadi itu ya kata dokter, yang bikin gigi kita cepat rusak itu karena tadi ya kayak kebiasaan sikat gigi yang masih salah, kurang tepat, Dok ya. Terus mungkin kita nggak kontrol 6 bulan sekali. Jadi hanya pas waktu sakit aja baru kita cari dokter ya. Jadi Dok, selain memperbaiki cara sikat gigi, terus mengunjungi dokter, apalagi nih mungkin Dok yang bisa kita lakukan untuk membersihkan gigi dan mulut kita gitu? Yang pertama, sikat gigi sebelum tidur, itu sangat penting. Betul. Kadang teman-teman Pro 2 mungkin melupakan hal itu karena udah mager, udah capek. Mager ya. Seharian, habis itu
untuk sikat gigi juga besok aja deh gitu. Sedangkan dalam kondisi kita tidur 6 sampai 8 jam itu bakterinya itulah di situ mulai bekerja aktif. dia. Aktif buat bekerja, sedangkan kan kita tidur. Iya. Dan tidak ada mekanisme pengunyahan selama kita tidur betul. itu. Jadi biasanya di situlah. Jadi pentingnya sikat gigi sebelum tidur adalah di situ. Supaya kita tidur dalam kondisi gigi itu bersih dan tidak membuat aktif bakteri yang sisa makanan yang kita aktif dari pagi, siang, malam, sehingga diajak buat tidur juga itu bakterinya sehingga anti aktif. Itu yang pertama. Terus itu yang kedua, sikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Begitu. Habis itu banyakin konsumsi buah sayur, karena buah sayur itu juga membantu dari konsentrasi asam basa tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya banyaknya mengkonsumsi buah dan sayur, itu ada cleansing alami dari mekanisme kita pengunyahan itu. Gitu. Terus habis itu paling pentingnya cek kontrol ke dokter gigi sih, 6 bulan sekali. Karena sekecil apapun lubang yang kita tidak tahu, dokter gigi itu bisa tahu. Itu guys ya. Jadi intinya sikat gigi 2 kali sehari, rajin ke dokter gigi, jangan lupa makan sayuran dan buah-buahan. Sayur sama buah. Sikat gigi sebelum tidur itu paling penting. Sebelum tidur. Kalau pagi itu lebih baik berarti setelah sarapan ya dok ya? Setelah sarapan sih biasanya. Tapi habisnya sarapan jangan langsung sikat gigi, karena itu masih konsentrasinya masih belum netral, belum seimbang. Jadi disarankan 30 menit sampai 45 menit setelah sarapan, supaya kondisi asam basa dari rongga mulut kita itu seimbang dulu, baru kita bisa sikat gigi. Gitu. Gitu guys. Jadi, nah ini juga yang pengen kita tanya ya, kalau misalnya kayak makan sayuran, buah-buahan, diet lah sekarang ya. Betul. Istilahnya dok. Ini penting juga nggak sih untuk menjaga kesehatan gigi? Itu mendukung dari keberhasilan kita gigi tetap sehat ya, tetap sehat dan terjaga dari lubang gigi gitu. Karena itu tadi kembali karena biasanya kan lubang gigi itu dominan ke makanan manis. Kalau misalnya sayur sama buah secara alami itu tidak sejahat makanan manis. Jadi sangat membantu sih gitu. Baik ya, diet gitu. Dan juga kalau misalnya nih kata dokter jarang ya yang sadar akan kesehatan gigi, jadi kurang kontrol, begitu sakit baru datang ke dokter gigi. Jadi sebenarnya kalau memang kita udah mengalami masalah gigi dan mulut itu apa yang harus kita lakukan dok? Yang pertama kalau misalnya kita, jadi tanda-tanda kita tahu, biasanya waktu kita makan, ada makanan terselip atau nyangkut, itu berarti ada ketidaknormalan dari kondisi gigi kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan di rumah, bagaimana ya sikat gigi, habis itu makanan diet atau sayuran buah-buahan, terus habis itu kalau minum obat, kita dokter gigi itu sangat minim sekali untuk pemberian obat sebenarnya. Kita itu lebih banyak ketindakan langsung ke kondisi giginya. Betul. Begitu. Jadi kalau misalnya ditanya masalah obat atau solusi di rumah, harus ke dokter gigi sih. Ke dokter gigi ya. Supaya kita tahu kondisi gigi kita gitu. Karena kalau misalnya di rumah saja, kita nggak tahu lubang gigi sekecil apapun itu. Gitu. Betul. Gimana kita caranya tahu ya itu aja. Kalau misalnya kita makan, habis itu ada makanan terselip atau makanan nyangkut, biasanya itu kondisi gigi kita lagi tidak baik saja. Gitu. Guys, jadi itu ya gejala gigi kita mulai mengalami masalah gitu. Pas makan mulai, wah ini nyangkut nih. Nah, itu ada yang nggak beres ya dok ya. Baik, dan yang berikut nih. Kalau kita mau merawat gigi kita gitu ya dok, cara untuk memilih produk perawatan gigi yang tepat itu yang gimana gitu dok? Untuk produk, masalah untuk mendukung kita menjaga kesehatan gigi itu sebenarnya semua produk sama aja. Jadi sama aja, cuman mau merek apapun juga sama aja, sesuai kebutuhan. Biasanya setiap produk itu ada tipenya masing-masing. Yang pertama ada pasta gigi yang dimana tipenya whitening, ya. Habis itu ada pasta gigi yang dimana
melindungi kesehatan gusi. Habis itu di mana mencegah gigi berlubang. Tergantung kebutuhan kita aja. Kita mau gigi kita, misalnya untuk perokok aktif, minum teh, kopi. Kalau misalnya giginya mau lebih cerah, pakai pasta gigi yang emang mengandung scrub atau labelnya itu ada whitening, begitu. Atau enggak dikhususkan untuk perokok, minum teh atau minum kopi. Terus habis itu kalau misalnya dirasa gusi kita agak membengkak sedikit atau ngerasa tidak nyaman, ada pasta gigi yang untuk melindungi dan menjaga kesehatan gusi, begitu. Terus habis itu kalau misalnya ngerasa gigi kita nih sehat-sehat dan kita mau gigi kita itu bebas dari lubang, ya itu tadi kita pakai label yang dimana melindungi dan mencegah gigi berlubang. Tapi kembali lagi, kalau pasta gigi itu cuma mendukung dari keberhasilan, dan keberhasilan paling besar adalah teknik kesehatan teknik cara mensikat giginya, begitu. Oke, baik. Kalau belajar tekniknya nanti harus dipraktekin. Betul. Ya. Ke dokter gigi aja deh. Tanya aja. Kalau misalnya 6 bulan sekali nih teman-teman Pro 2 nih mau ke dokter gigi, nanti cara sikat gigi yang tepat atau benar bagaimana sih dok? Gitu. Jadi nanti dokternya akan mempraktekkan. Gitu. Karena kalau misalnya kita tanya di sini, saya nggak bawa pantum modelnya, terus nggak bawa sikatnya, jadi agak susah nanti teman-teman ya. Oke, jadi cari dokter gigi aja deh ya, untuk bagaimana cara menyikat gigi yang benar gitu agar gigi tetap terawat. Nah, di akhir nih balik lagi kalau kata dokter tadi menjaga kesehatan gigi itu sejak dini gitu. Jadi tipsnya gimana nih secara umum ya dok ya untuk menjaga gigi agar tetap kuat dan sehat gitu dok, silakan. Oke, tips untuk menjaga kondisi gigi tetap sehat dan awet nih sampai nanti kita usia lanjut. Yang pertama, pola makan dijaga, ya. Pola diet itu juga bagus, mengkonsumsi banyak sayuran, buah, kemudian sikat gigi minimal 2 kali sehari, di mana setelah makan 30 menit sampai 45 menit baru kita sikat gigi. Kemudian malam sebelum tidur. Terus berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk mengetahui kondisi gigi kita, ada yang lubang kecil atau tidak. Kemudian paling penting adalah kalau misalnya dirasa kita perlu kumur dengan obat kumur, itu bisa juga, cuman jangan terlalu sering, karena di rongga mulut kita itu juga ada bakteri baik sama bakteri jahat. Jadi kalau misalnya kita sering menggunakan obat kumur, takutnya nanti bakteri yang baik dalam konsentrasi rongga mulut kita juga terbasmi atau terhilang itu, atau hilang lah, mati kan karena itu. Jadi takutnya nanti malah nggak bagus juga buat kondisi gigi kita gitu. Jadi jangan terlalu sering juga. Boleh sesekali gitu ya. Betul. Nah, kalau nggak 2 hari sekali lah, 3 hari sekali begitu. Ada yang namanya kayak benang gigi itu dok, itu penting nggak sih? Itu sangat penting. Itu di benang gigi itu emang dikhususkan buat membersihkan bagian sela-sela dari gigi. Jadi gigi itu kan bertetangga nih. Betul. Nah di tetangga itu kan pasti ada sela-selanya. Dan biasanya kalau kita makan itu biasanya ada yang terselip, nyangkut. Nah dibersihkan dengan benang gigi, begitu. Banyak orang-orang yang pakai tusuk gigi. Nah itu yang aku mau tanya juga nih dok. Itu gimana dok? Boleh loh. Sebenarnya. Tidak boleh. Jadi di dokter gigi itu tidak dianjurkan untuk menggunakan tusuk gigi. Karena tusuk gigi itu selain dia tajam dan juga dia besar ya. Besar betul ukurannya. Habis itu kalau misalnya kita bersihkan menggunakan itu, takutnya melukai gusi. Itu yang pertama. Melukai gusi dan membuat celah antar gigi. Iya gitu. betul. Jadi gigi kita udah ada celah sedikit nih. Makin menggunakan tusuk gigi biasanya makin bercelah nanti. Jadi LDR ya. Nggak bertetangga lagi. Itu bisa mempengaruhi juga itu. Habis itu melukai gusi, itu yang paling kasihan sekali si gusinya. Gitu. Kan gusi kan jaringan lunak nih. Beda dengan gigi. Kalau gigi jaringan keras, kalau gusi kan jaringan lunak. Jadi ketika jaringan lunak itu ditusuk sama si tusuk giginya ini, jadi melukai. Jadi kasihan biasanya.
Oke. Menyebabkan infeksi juga bisa nanti. Gitu. Baik. Itu aja Dok mungkin. Oke, boleh. Nanti kalau misalnya lain kali kesempatan kita bahas topik lainnya mungkin. Oke, benar banget. Mungkin ada yang pengen boleh nih kasih saran ya, mau ngebahas topik apa. Betul. Pemasangan BHLK gitu ya, atau apapun itu ya Dok ya. Atau seperti tadi ya, perawatan gigi dengan saluran akarnya gitu ya Dok ya, sebelum penambalan itu boleh nanti kita di next episode ya. Oke deh. So thank you banget dokter buat waktunya malam ini selamat ya. malam Kak Ratna dan teman-teman Pro 2. Ya, sukses buat dokter. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Oke, teman Pro 2 kita pamit dulu, sampai jumpa di Jaga Malam edisi berikutnya. So see you, bye bye. Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.